kelima, anak-anak rohani. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu dalam dimensi penyembahan, dalam dimensi worship pada pagi hari ini. Saya berdoa, saya mengucap syukur dengan segala pujian kepada Tuhan. Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap memberikan kasih setianya dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu, kita bisa kembali menyembah Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama masuk dalam realita hadirat Tuhan. Saya percaya, meskipun kita ada di rumah, tapi realita keberadaan Tuhan semakin kuat menguasai hidup semua kita. Mari saya ajak kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Doa dalam bahasa roh saat ini dengan meluap-luap, dengan agresif. Ringha pasuku maralama shandere beshikapte melikota maralaka. Rika jamalata shandere lebe kondaralama sa. Rike jamalata shakamde melikanda malata shakarala maralaka. Rukota sekrande melene shandarala maruluko pakrate melikre. Mota paseka perele kande malera sokotobra. Lekanda malata shandera lema. Risha kandema rekanda masigrai. Masuk dalam hadiratnya, masuk dalam hadiratnya, sembah Raja kita. Kira lama maralera reka camare rekanda sora deva simba rika segram mare amaru reka camarala. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Rajamu saat ini. Rakata pase grande marala rerala rale sula se kata prapo masih grale rala marilare rase grande marela shakanda mare karalama. Aku deklarasikan pagi hari ini, Engkau terus dibawa naik, Engkau terus dibawa naik dalam hadiratnya. Engkau menyembah Tuhan di ruang tahta, di dalam tahta kemuliaannya. Tuhan berkata, naiklah, naiklah kemari. Oh, di hadiratku aku sediakan segala sesuatu yang kau butuhkan, segala sesuatu yang kau butuhkan. Terima itu di dalam nama Yesus. Terima saat ini, terima saat ini, terima saat ini. Come live in me, oh my life, take over. Come breathe in me, I will rise on in
my life. Take over. Come breathe in me. I will ride. Only girl sweet. I will ride. Only girl sweet. I will ride. Only girl sweet. Oh, la la ma re 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 re. She come de vera la morala. Rasta marala uribe. Bawa kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Ambil posisi menyembah. Oh, yang ada di rumah, ambil posisi menyembah saat ini. Sakata marala buririri. Shikranda marala kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat tanganmu dan kata, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauh
dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, thank you Jesus. Karalamaralasika pika roblate blaste melere shandera lamaralamaralamu rebe shikanda malaka riera lama shakande berale marela ricande braste clamo. Hallelujah, hallelujah. Shira lambura lamarera lero.
hadiratnya engkau diubahkan, dalam hadiratnya engkau kan alami manifestasi keberadaannya semakin dinyatakan. Rekam deberale mare lare lare lamero saya merasa hadiratnya begitu kuat. Oh, hadiratnya begitu kuat. Korala marela mera lambu. Rasakan itu. Tenggelam masuk dalam hadiratnya saat ini. Terima itu. Rasakan kasihnya memelukmu saat ini. Oh, kasih setia Tuhan memeluk engkau saat ini. Saya melihat Bapa sedang memeluk engkau. Bapa yang ada di sorga sedang mendekap engkau dengan sangat erat. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Angkat tanganmu. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak
terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Angkat tangan, buka tangan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, sekali lagi katakan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa. Engkau memeluk kami, Engkau mendekap kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Come on, untuk sesaat naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Likanda malatashi karubasi. Oh yes, Rikanda masih Ruralang marela Rere yerele murale. Thank you, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat Sakura 5, anak-anak rohani, sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat realita hadirat Tuhan, buat dimensi kedekatan, buat dimensi keintiman yang lebih lagi yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Kami rasakan pagi hari ini Engkau memeluk setiap kami, Engkau mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Terlepas dari apapun yang terjadi, terlepas dari kalaupun ada peristiwa negatif yang terjadi, kami percaya kasih setia Tuhan. Aku percaya
kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan atasmu, jemaat Sakura 5, di tengah-tengah peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini. Aku percaya, aku berdoa, aku deklarasikan, aku nubuatkan, justru kehidupanmu tidak sama lagi. Ada kehidupan roh yang semakin dibawa naik oleh Roh Kudus. Ada kehidupan dari firman yang semakin dimunculkan dalam hidupmu. Terima apa yang menjadi porsimu pagi hari ini. Biar dimensi penyembahan, dimensi firman akan terus tercurah di dalam hidupmu. Aku deklarasikan, biar kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam dirimu. Inilah waktunya dan inilah saatnya anak-anak Allah memanifestasikan dirinya. Waktunya sudah tiba. Tuhan menjadikan saudara yang adalah kemah Allah di bumi ini untuk pergi keluar dan menjadi dampak, menjadi pengaruh dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala sesuatu, karena aku percaya, engkau yang ada di rumah pun percaya bahwa segala sesuatu datang dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terjadilah atasmu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Wow, haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Satu sukacita bisa melayani saudara, menyembah bersama dengan saudara. Saya memastikan penyembahan pagi hari ini akan kembali merestorasi seluruh keberadaanmu. Saya merasa pagi hari ini Bapa seperti memeluk kita, Bapa seperti mendekat kita dengan erat. Dan Dia berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Dan saya dengar Tuhan berkata, apapun yang terjadi, aku yang memegang engkau, aku yang senantiasa memelihara engkau. Katakan amin. Dan inilah waktunya, apapun yang saudara sudah dengar dari firman-Nya, itulah yang harus menjadi realita di dalam hidupmu. Puji Tuhan, satu sukacita bisa kembali melayani saudara, bisa menyembah bersama dengan saudara. Sampai ketemu di rekaman yang berikutnya. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman impartasi yang ada. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan itu selalu nyata dan Dia masih terus bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali pada pagi hari ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku di Jemaat Sakura 5 dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita mau kembali belajar daripada bagian daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kita butuhkan untuk kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mengajak kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang Engkau senantiasa berikan buat hidup kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami diberikan napas hidup, kami diberikan kesehatan, kami diberikan hidup Tuhan, adalah untuk melayani Engkau. Bapa di surga, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sebentar mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah menjadi makanan rohani kami Tuhan.
supaya kami boleh hidup memperkenalkan hati-Mu, mengerti rencana-Mu, dan mengerti jalan-jalan-Mu, apa yang harus kami lakukan di atas muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita akan belajar bagian daripada firman Tuhan. Saya memberikan tema, yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judulnya, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya melanjutkan, saya akan menyampaikan sedikit sejarah latar belakang daripada kota Efesus pada saat itu. Ya. Kota Efesus terkenal pada saat itu perekonomian sudah maju, di mana di kota Efesus mempunyai satu pelabuhan yang besar. Ya. Itu pelabuhan itu merupakan titik di mana ada 3 jalur, ya, perdagangan besar yang menghubungi kota-kota yang ada di Eropa. Jadi kita bisa bayangkan, ya, jadi orang-orang yang mau berdagang ke Eropa jadi harus melewati kota Efesus lebih dahulu. Jadi bagaimana di sana perputaran uang begitu besar. Dan juga di sana, ya, gaya hidup di sana itu boleh dikatakan rusak. Di sana banyak klub-klub malam, banyak juga tempat-tempat entertainment, ya saudara. Dan di sana saudara juga ada tempat pemujaan dewa-dewa, ya. Dan disertai dengan perbuatan mesum, karena di sana juga banyak free sex. Dan kita juga tahu bagaimana di kota Efesus juga, ya, menjadi satu kota suaka politik. Banyak penjahat-penjahat dari bangsa-bangsa meminta suaka politik dari kota Efesus. Jadi kita bisa bayangkan, saudara. Jadi kita bisa bayangkan betapa di kota Efesus itu banyak penjahat-penjahat. Tapi kita bisa melihat bagaimana iman anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus pada saat itu, ya. Sampai Tuhan memuji jemaat di Efesus itu tentang ketekunannya. Kita bisa baca di dalam ayat 2 itu, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi kita bisa melihat, ya, bagaimana mereka tekun, ya, memelihara ketekunan, dan juga bagaimana mereka itu dengan jerih lelah, ya, memberitakan Injil di mana-mana. Mereka tidak takut, mereka berani bayar harga, saudara, ya, mereka mau berkorban karena nama Tuhan, saudara. Jadi
Di dalam kitab Efesus, saudara juga bisa baca bagaimana Paulus itu bersyukur pada Tuhan karena imannya daripada jemaat Efesus itu begitu luar biasa kepada Tuhan, dan kasihnya kepada saudara-saudara seiman juga luar biasa. Ya, bagaimana jemaat Efesus itu menjadi jemaat yang luar biasa yang dipuji oleh Tuhan, saudara. Tetapi saudara, pada akhirnya saudara, ya, mengapa Tuhan tuh sampai mencela mereka, saudara? Kita akan bisa membaca di dalam ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula, saudara? Itu saudara, kita bisa gambarkan kasih yang mula-mula itu seperti seorang yang sedang pertama kali jatuh cinta, ya saudara. Jadi di dalam hatinya tuh ada getaran secara spontanitas, ya, yang tidak dibuat-buat, yang tidak berpura-pura, saudara. Jadi inginnya pengen bertemu, saudara, ya, pengen bertemu dengan kekasihnya, saudara. Jadi dia tidak mau kehilangan, saudara, dan rela berkorban. Dan kasihnya itu saudara, ya, tidak ada berpura-pura, saudara. Itulah yang namanya kasih mula-mula. Nah, di sini saudara kita bisa melihat, belajar daripada firman Tuhan ini dari jemaat Efesus. Apa sih yang mereka mengalami kehilangan kasih yang mula-mula? Tentang apa, saudara? Ya, kita belajar bahwa jemaat di Efesus ini mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama adalah kasih mula-mula tentang persaudaraan, saudara. Kasih persaudaraan mereka sudah hilang, saudara. Ya. Sekarang kita akan membaca di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, jemaat Efesus telah kehilangan kasih mula-mula tentang kasih persaudaraan. Di sana mereka sudah saling mencela, sehingga terjadi memecah belah, saudara. Tidak ada lagi kesatuan di antara jemaat di Efesus, saudara. Ini yang dicela oleh Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mau supaya kita tuh memelihara kasih persaudaraan. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama kasih terhadap saudara-saudara seiman. Saudara, kita akan baca lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kasih persaudaraan itu sangat penting, saudara, di dalam kita berjemaat. Jadi ini bukan suatu himbauan, tetapi suatu perintah. Peliharalah kasih persaudaraan. Jadi jemaat Tuhan, jadi bukan hanya kepada jemaat di Efesus saja, tapi juga pada jemaat di Sakura 5. Supaya kita ini memelihara kasih persaudaraan yang satu dengan yang lain. Tidak ada gap pemisah satu dengan yang lain. Tidak ada satu golongan ini, satu golongan itu, satu golongan yang mungkin lebih berada atau satu golongan yang kurang. Ya, itu tidak boleh ada, saudara. Kita adalah satu tubuh Kristus, di mana Yesus sebagai kepala. Kita ini dihubungkan menjadi satu tubuh untuk dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah di atas dunia ini. Saudara, kita ini sudah 2 bulan ya tidak beribadah dalam gereja, saudara, ya. Biarlah kita tuh merasa punya hati yang kangen gitu, ketemu sama saudara-saudara seiman, karena kita sudah 2 bulan gak ketemu, saudara. Ya, itulah kasih yang mula-mula itu, tentang kasih persaudaraan itu
dengan saudara-saudara seiman, kita harus pelihara dengan baik, saudara. Jangan sampai luntur. Ya, saudara, kita nggak boleh cuek-cuekan satu dengan lain. Kita harus menjaga dan memelihara kasih persaudaraan di antara saudara-saudara seiman. Ya, kalau ada yang sakit, kita perlu menjenguknya. Kalau ada yang sakit, kita perlu mendoakannya, saudara. Kalau ada yang sedang masalah, kita perlu mendoakannya, saudara. Kalau perlu kita juga mengunjunginya, saudara. Kalau perlu kita juga membantu secara finansial. Mungkin ada yang kekurangan, kita bisa bantu mereka, saudara. Itulah menunjukkan kasih persaudaraan kita kepada sesama saudara seiman. Ya, inilah yang jemaat Efesus mengalami kehilangan. Yang pertama itu kehilangan kasih mula-mula, yaitu kasih persaudaraan. Yang kedua, saudara, jemaat Efesus mengalami kehilangan kasih mula-mula terhadap Tuhan. Saudara, padahal semula Tuhan itu memuji ya jemaat Efesus. Luar biasa jemaat Efesus. Dia tidak termakan oleh pengajar-pengajar sesat, saudara. Dia bertekun, saudara. Dia dengan jerih lelah, yang saudara. Dia rela berkorban, saudara. Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia benar-benar mempertahankan nama Tuhan, saudara. Dia tidak kenal lelah. Dia tetap sabar, saudara, menanggung penderitaan karena Tuhan, saudara. Itu, saudara, kasihnya yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh jemaat Efesus sebelumnya, saudara. Tetapi, saudara, akhirnya, saudara, kasih itu, kasih yang semula itu ya, yang dipuji oleh Tuhan, makin lama makin luntur, saudara. Ya, mereka sudah menjadi suam seperti jemaat di Laodikia, saudara. Mereka menjadi suam-suam. Dan Tuhan katakan kita nggak boleh suam, saudara. Kita harus panas. Ya, orang yang suam-suam akan dimuntahkan oleh Tuhan, saudara. Dan jemaat di jemaat di Efesus ini, saudara, mereka sudah mulai jenuh, saudara. Mulai malas, saudara. Ya, saudara. Ya, kasih mula-mula itu seperti orang yang jatuh cinta, seperti apa yang saya telah sampaikan tadi, saudara. Ya, pengennya ketemu, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Supaya kita tuh selalu rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Selalu rindu ingin bersekutu dengan Tuhan. Rasanya jauh dari Tuhan tuh nggak bisa, saudara. Apalagi kita tuh sampai nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, nggak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Itu Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Biarlah kita anak-anak Tuhan yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita harus tahu, kita harus menjaga kasih kita kepada Tuhan itu. Terus kita pelihara, saudara. Terus kobarkan itu, kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan. Jangan sampai merosot, jangan sampai kendor, saudara. Ya. Jadi, saudara, dalam kita melayani Tuhan, saudara, jangan kita melayani Tuhan karena rutinitas, karena tugas. Tapi biar kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Biar kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Nah, saudara, bukan ada embel-embel apa-apa, saudara. Tapi kita mau mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, inilah yang Tuhan tuntut kepada jemaat Efesus supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Juga ini yang Tuhan tuntut kepada jemaat di Sakura, saudara. Supaya kita ini kembali kepada kasih yang mula-mula, saudara. Ya, biarlah kita ini memiliki hati yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin rindu bergaul erat dengan Tuhan, saudara. Ya, yang Tuhan mau itu. Dan kita melayani Tuhan, saudara, bukan karena kita ini merasa kita hebat, merasa kita pintar, kita bisa melayani Tuhan, saudara. Tapi kita melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang tulus. Kita mengasihi Tuhan, saudara. Ya, seperti jemaat mula-mula, saudara, Tuhan memilih bukan orang-orang yang profesional, bukan orang yang berpendidikan, tapi orang-orang yang sederhana, yang bahkan tidak berpendidikan, saudara. Yaitu para nelayan-nelayan. Tuhan bisa pakai mereka. Ya,
Karena Tuhan melihat hati saudara. Tuhan bukan melihat keprofesional kita, kepintaran kita saudara. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan tulus? Itulah yang Tuhan mau pakai saudara. Ya saudara. Jadi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu dengan kasih yang murni, dengan kasih yang tulus. Coba cek di dalam hati kita masing-masing ya. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni, saudara? Tuhan menuntut kita melayani bukan dengan secara rutinitas ya, bukan secara tugas. Kalau tugas baru saya mau melayani. Kalau nggak dikasih tugas, saya nggak mau melayani. Bukan begitu. Walaupun kita mungkin tidak dijadwal ya saudara, tapi kita rindu kapan Tuhan saya dijadwal. Bahkan minta saudara kepada yang mengurus pendaftaran ini, penjadwalan ini saudara, minta kepada dia, kapan saya dijadwal lagi untuk melayani saudara. Karena apa? Karena punya hati yang rindu untuk melayani Tuhan saudara. Bukan untuk dapat pujian ya, bukan untuk dapat pujian dari manusia, tapi kita karena kita mengasihi Tuhan saudara. Karena kita mengasihi Tuhan saudara ya. Ya, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang hangat saudara. Jangan dingin, jangan suam-suam. Ya, biar kita tuh memiliki kehangatan. Hati kita ini mengasihi Tuhan dengan hati yang semangat saudara, dengan hangat. Jangan dingin, jangan suam-suam. Biarlah kita juga, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Ya, kasih kita kepada Tuhan tuh tidak berubah. Karena Tuhan juga mengasihi kita tidak berubah. Ya. Tuhan mau supaya kita ini mengasihi Tuhan juga dengan kasih yang tidak berubah. Saudara. Lalu saudara, apa sih yang menyebabkan saudara kasih yang mula-mula itu menjadi hilang? Kita belajar di sini saudara ya. Kasih yang mula-mula itu bisa menjadi hilang karena ada beberapa faktor yang mungkin kita harus bisa pelajari bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah faktor kesombongan. Faktor kesombongan, mungkin saya merasa sudah hebat, merasa sudah dipakai saudara ya. Ya ini saya sudah nggak ini lagi saudara, nggak mau belajar lagi. Ya sombong saudara. Jadi nggak mau belajar lagi, mendalami lagi kasih Tuhan. Ya, tidak mau mendalami firman Tuhan. Tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini faktor kesombongan. Yang kedua adalah mengapa orang bisa kehilangan kasih yang mula-mula ya. Yaitu karena merasa sudah nyaman. Ya, hidupku ini sudah nyaman. Sudah tidak ada kekurangan apa-apa saudara. Ekonomiku sudah tercukupi. Keluargaku sudah baik-baik saudara. Dan saya tidak perlu lagi bergumul tentang apapun juga. Merasa sudah nyaman. Finansialku sudah nyaman. Sudah diberkati luar biasa. Ya. Mana Tuhan bicara kepada jemaat di Laodikia saudara. Ya. Bahwa kamu mengatakan kamu sudah kaya. Kamu sudah mencukupi dirimu. Tidak kekurangan apa-apa. Padahal Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia bahwa kamu tidak menyadari, kamu tidak tahu bahwa engkau ini melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ya saudara, Tuhan gak mau itu kita merasa diri nyaman. Dan kita tidak lagi menggebu-gebu mengasihi Tuhan saudara. Masa sudah nyaman, sudah diberkati. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus terus semakin dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan kekurangan. Ya, saudara, kalau kita diberkati, kita harus ingat bahwa Tuhan tuh janji Tuhan kepada Abraham supaya aku memberkati Abraham dan keturunanmu. Oleh keturunanmu maka bangsa-bangsa di muka bumi akan menerima berkat. Tuhan memberkati keturunan Abraham supaya oleh keturunan Abraham bangsa-bangsa di muka bumi akan menerima berkat.
biar kita dapat mengelola berkat yang Tuhan berikan buat kita itu, ya, untuk memberkati bangsa-bangsa, untuk memperluas kerajaan Allah, dan juga untuk memikirkan juga kemajuan buat pekerjaan Tuhan. Saudara, biar hati kita itu punya hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan apapun yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, dan faktor yang lain mengapa kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula, yaitu karena kita merasa diri pintar. Kita merasa diri pintar, saudara. Jadi kita tidak perlu lagi orang menegur kita, menasihati kita, saudara. Kita sudah merasa hebat, sudah merasa pintar. Nah, ini yang menghambat, yang bisa kita mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Faktor yang berikutnya, saudara, yang menyebabkan kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula adalah, ya, melakukan segala sesuatu, ya, hanya karena reputasi, hanya mengejar posisi, saudara. Ya, kita melayani supaya kita dapat posisi. Ya, kita dapat posisi yang terpenting. Mungkin kita supaya orang tahu kita pelayanan mendapat rank 1, saudara. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi motivasi pelayanan kita nggak murni, saudara. Apalagi, saudara, yang menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula, yaitu, ya, karena kehilangan motivasi yang awal. Motivasi waktu kita ini lahir baru, saudara, ya. Kita ini rindu menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kita rela berkorban apa saja, saudara. Baik waktu, tenaga, uang, talenta, kita berikan buat Tuhan. Untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan, aku siap melayani. Itu motivasi. Sekarang sudah kehilangan motivasi itu, saudara. Ya, saudara, Tuhan mau kembalikan kita kembali kepada motivasi awal pada waktu kita lahir baru. Kita kembali menggebu-gebu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih, saudara. Kita rela berkorban apa saja. Korban waktu, tenaga, uang, apapun yang Tuhan mau, kita rela mengorbankan. Saudara, lalu kemudian faktor lainnya adalah merasa sudah jenuh, ya, merasa sudah bosan, melayani begitu-gitu saja, malas, ya, saudara. Jadi karena apa? Karena nggak punya hati yang mengasihi, jadi merasa bosan, saudara. Mungkin karena juga mengalami kepahitan, ya, sakit hati, kecewa. Jadi dia merasa punya alasan untuk saya nggak mau melayani Tuhan. Dan Tuhan nggak mau seperti itu. Dan Tuhan mau supaya kita bereskan masalah area ini. Tentang kepahitan, sakit hati, kekecewaan. Kalau tidak, saudara, ya, mungkin ketika Tuhan datang tidak terangkat, saudara. Kita tidak akan masuk dalam kemuliaan Allah. Sebab itu, saudara, kita mau bereskan soal kekecewaan ini, kepahitan, sakit hati, kemalasan. Kita harus bereskan itu di hadapan Tuhan. Kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan faktor yang lainnya lagi, saudara, yang menyebabkan kasih yang mula-mula ini hilang, yaitu karena kita mengasihi dunia, saudara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 15-17, saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan itu, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kita tahu, ya, apa yang dalam dunia ini adalah, ya, yaitu cinta daging, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Itu yang kita harus matikan dari dalam hidup kita, saudara. Kata firman Tuhan, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia ini sedang hanyut dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi, saudara, pentingnya, saudara, kita jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Kita matikan sebuah keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ya, itu semua akan membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan tidak ada lagi, saudara. Jadi saudara, kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita benar-benar. Apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan dengan hati yang, dengan kasih yang mula-mula, ataukah kasih yang mula-mula itu kita sudah mulai hilang dari hidup kita. Dan saudara, dan yang berikutnya saudara, yang menyebabkan ya kasih yang mula-mula itu menjadi hilang saudara ya. Karena apa saudara? Kita sudah kehilangan fokus. Kehilangan fokus saudara. Sekarang kita menjadi prioritas dalam hidup kita bukan Tuhan, tetapi pekerjaan mungkin, uang mungkin, ya, atau hobi. Jadi fokusnya itu bukan Tuhan, tapi fokusnya adalah pekerjaan yang menjadi prioritas. Fokusnya adalah hobi saudara. Fokusnya adalah karir. Bagaimana mengejar karir saudara? Bagaimana kita mengejar supaya sukses? Ini saudara yang bisa membuat kita menjadi kehilangan kasih yang mula-mula itu, saudara. Ya, dan faktor yang berikutnya, saudara, yang menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula adalah mungkin merasa diri sudah puas, saudara, sudah cukup. Oh, dulu saya ini begitu aktifnya pelayanan, ya, dalam tim penginjilan ke daerah-daerah. Kita boleh menjadi pemimpin pemuda, pemimpin di sekolah minggu, pemimpin di kaum ibu, pemimpin di persekutuan doa, saudara. Dan merasa diri sudah puas, saudara. Dan kita sudah banyak menyumbang untuk pembangunan gereja. Dan merasa diri sudah puas. Dan merasa diri sudah berjasa, saudara. Tapi apakah Tuhan menghendaki demikian, saudara? Lalu kita merasa sudah puas dan kita tidak mau melakukannya lagi apa yang semula kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita ini ya tetap melakukan. Tuhan tidak pernah melihat usia, saudara. Ya, jangan pikir saya ini usia sudah lanjut, biar diteruskan saja kepada generasi yang muda. Lalu kita mau pensiun, saudara. Saudara, Tuhan itu tidak mengenal pensiun, saudara. Tuhan mau kita ini melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang murni sampai menyelesaikan pekerjaannya sampai garis finish. Sampai garis finish dengan baik, menyelesaikan rencananya dan menyelesaikan kehendaknya, saudara. Menggenapi rencananya. Saudara, jadi kita ini jangan merasa diri sudah puas, sudah cukup. Ya, saya biarlah saat ini saya santai-santai aja. Saya nunggu Tuhan Yesus datang kembali dan saya nunggu Tuhan angkat saya. Itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu tipu daya iblis supaya kita ini menjadi malas, ya, menjadi nyantai-nyantai hidup kita. Tuhan mau kita ini makin berkobar. Ya, faktor usia tidak menentukan kita untuk kita berhenti dari pelayanan, saudara. Tapi kita terus menggebu-gebu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kasih mula-mula itu jangan kita turunkan standarnya, saudara. Tapi biarlah kita mau tingkatkan lebih lagi. Menyala-nyala di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mungkin saudara dulu, saya suka pergi memberitakan Injil kemana-mana. Ya, kepada siapa saja, saya tidak mengenal lelah. Bahkan saya rela berkorban uang, tenaga, waktu, apapun juga, talenta, saya korbankan itu untuk kita boleh memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Tapi sekarang bagaimana, saudara? Sekarang Tuhan mau kita ini kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula itu. Semangat kita dalam menginjil, semangat kita dalam memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja dan di mana saja dan kapan saja.
Dan kepada siapa saja. Tidak boleh kendor. Tidak boleh merosot, saudara. Tetapi semangat, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Semakin bersemangat di dalam Tuhan, saudara. Tuhan bisa memakai Musa. Pada waktu usia 80 tahun, dia awal pertama dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Pada waktu umur 80 tahun. Tuhan juga bisa memakai Kaleb. Pada waktu umur 80 tahun dia berkata, Tuhan, berikan gunung itu untuk aku taklukkan. Pada usianya sudah 80 tahun. Saudara, kita jangan merasa diri kita sudah tua ya, kita tidak mau melakukan apa-apa lagi untuk Tuhan. Sudah cukuplah, sudah puas. Bukan demikian, saudara. Tuhan mau kita ini terus menyala-nyala. Kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kasih yang mula-mula itu jatuh cinta kepada Tuhan. Pada waktu awal kita jatuh cinta, pada lahir baru itu terus kita kobarkan, terus kita nyalakan. Jangan sampai merosot. Jangan sampai kendor, saudara. Jangan sampai ada yang menghambat kita. Jangan sampai ada yang menghalangi kita, saudara. Saudara, semakin kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Amin, saudara. Semangat kita jangan merosot, tapi semangat kita kobarkan lebih lagi. Kita kobarkan lebih lagi. Kita menjadi api bagi saudara-saudara yang lain. Kita nggak boleh menjadi lemah tentang apapun juga. Harus tetap semangat layani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kasih yang murni kepada Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan mau. Saudara, ya, kalau kita melayani Tuhan, saudara, dengan hati yang murni, kalau saudara tidak melayani Tuhan dengan kasih yang murni, karena kehilangan kasih yang mula-mula, saudara, ya, itu berakibat, saudara, dosa gampang masuk ke dalam hidup kita. Dosa gampang masuk ke dalam hidup kita. Ya. Kedua, kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang tidak murni, ya, Tuhan tuh tidak berkenan kepada pelayanan yang kita lakukan. Walaupun kita mungkin sudah jungkir balik dengan sekuat tenaga, ya, kita lakukan ini, lakukan itu buat Tuhan, tapi hati kita nggak murni. Dan Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadamu. Saudara, betapa pentingnya, saudara, kita melayani Tuhan dengan hati yang murni, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang tidak murni, karena kita kehilangan kasih yang mula-mula, maka Tuhan katakan, ya, kita akan kehilangan kaki Dian. Saudara, kita akan kehilangan kaki Dian. Ya. Firman Tuhan di dalam tadi ayat Wahyu pasal 2 kita baca kembali ya, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-5, saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kaki Dian itu, saudara, bicara tentang apa? Tentang bersinar. Saudara, jadi saudara, apa yang kita lakukan itu sudah tidak berdampak lagi, saudara. Ya, tentang jerih lelah kita, tentang ketekunan kita, tentang semangat kita sudah tidak lagi bersinar. Ya, sudah tidak lagi menjadi berkat buat orang lain, saudara. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki Dian itu dari dalam hidup kita. Kalau kaki Dian itu diambil dari hidup kita, kita tidak lagi bersinar, saudara. Ya, Tuhan bilang biar kaki Dian itu terus bercahaya. Kita dijadikan itu sebagai terang, saudara. Ya, janganlah pelita itu ditaruh di bawah gantang, tapi biarlah terang itu bercahaya
sampai semua orang dapat melihatnya. Jadi betapa pentingnya kita memelihara ini kasih yang mula-mula itu, saudara. Jangan sampai kaki Dian itu diambil dari hidup kita, sehingga tidak lagi ada dampak buat orang-orang lain, saudara. Kebaikan kita, jerilah kita, ketekunan kita, semangat kita tidak lagi bersinar, saudara. Ya, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Biar kita anak-anak Tuhan di Sakura 5 ini benar-benar bisa memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik, saudara. Jangan sampai kaki Dian itu diambil dari dalam hidup kita, saudara, sehingga kita tidak lagi bersinar, saudara. Dan Tuhan mau kita ini selalu bersinar. Kaki Dian itu terus menyala, saudara. Di dalam bait Allah ada kaki Dian, saudara. Dan tiap hari itu harus dinyalakan, saudara. Kaki Dian itu harus menyala, berkobar, saudara, dalam hidup kita setiap hari, saudara. Sebab itu, saudara, kita harus membangun terus persekutuan kita dengan Tuhan. Mempunyai kehausan, kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Terus mencari wajah Tuhan. Terus melekat dengan Tuhan, saudara. Jangan kita menjauh dari Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula, saudara. Sekarang, saudara, bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula, saudara? Ya, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-4, saudara. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Jadi bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula, saudara? Itu dengan jalan bertobat. Kita kembali, ya, kembali kepada Tuhan. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi, ya. Apa yang telah kita lakukan pada waktu kita jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan, lakukan lagi, saudara. Kobarkan lagi semangat kita, saudara, dalam melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kasih yang murni, bukan dengan motivasi-motivasi yang lain, saudara, tapi dengan kasih yang murni. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan biarlah kita memiliki kasukarelaan memberitakan Injil kepada setiap orang, sedapat mungkin, sebanyak mungkin orang yang kita jumpai, saudara. Kita rela mengorbankan, kita rela memberitakan nama Yesus dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita punya semangat, saudara. Jangan semangat kita kendor, saudara. Mari, saudara, kalau saudara saat ini sudah mulai kendor semangat saudara dalam memberitakan Injil kepada sesama saudara, mari hidupkan kembali kasih-Mu yang mula-mula itu. Jangan biarkan kasih yang mula-mula itu hilang dari hidupmu. Kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita mau lakukan lagi apa yang semula kita lakukan, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan mengambil kaki Dian itu dari dalam hidup kita, saudara. Biarlah kaki Dian itu terus kita jaga baik-baik dan terus berkobar, bercahaya. Semakin hari semakin terang, semakin memancarkan kemuliaan Allah. Kita rindu, saudara. Siapa yang rindu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah hati kita rindu, saudara, dipakai Tuhan untuk menyelesaikan rencananya di atas dunia ini. Jangan biarkan kita disesatkan dengan kesibukan-kesibukan, dengan pekerjaan, dengan segala hobi-hobi yang menghambat kita
sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula, saudara. Biarlah kita cek apa yang menjadi fokus hidup kita, saudara. Apa yang menjadi prioritas hidup kita, saudara. Evaluasi hidup kita. Cek hidup kita ini. Apakah kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas hidup kita? Ataukah ada sesuatu yang lain? Pekerjaankah? Uangkah? Karirkah? Kesuksesankah? Itu menjadi prioritas dalam hidup kita, saudara. Kita cek. Biar kita mau menjadi seperti Maria, saudara. Maria yang telah memilih bagian yang terpenting dari hidupnya, yaitu mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Jangan kita terlalu menyibukkan diri seperti Marta, saudara. Kalau menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi Maria telah mengambil bagian yang utama, yang untuk mempersiapkan untuk hal kekekalan. Saudara, yang kedua, bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula, saudara? Di samping bertobat, kedua adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat yang ke-11, saudara. Kita baca bersama-sama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Iblis itu selalu memberikan hati yang menipu, saudara. Dia tawaran-tawaran diberikan buat kita. Godaan-godaan yang menggiurkan. Godaan-godaan dunia ini yang kelihatannya menggiurkan, tapi itu tipu daya iblis, saudara. Supaya kita menjauh dari Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata dalam firman-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu daya iblis yang menyesatkan. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Saudara, kita harus perhatikan ini. Dan kita harus kenakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Memiliki hati yang terus haus untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah-Nya. Kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita minta kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, saudara. Tanpa perlengkapan senjata Allah, kita tidak mampu melawan tipu daya iblis yang menyesatkan itu. Saudara, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat beriman kepada Tuhan, sebab begitu kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula, saudara? Janganlah kita mendukakan Roh Kudus, Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, janganlah kamu mendukakan hati Roh Kudus, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, saudara. Dan kita minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus tiap hari, saudara. Kita mungkin sudah dibaptis Roh Kudus, tapi kita kepenuhan Roh Kudus harus minta setiap hari. Kita minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan menuruti apa yang Tuhan mau, berjalan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Jangan kita
melakukan yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Ya. Kalau kita tidak mengenakan firman Tuhan dan Roh Kudus, kita tidak dapat mampu melawan setiap godaan-godaan si jahat, saudara, di tengah dunia ini. Ya. Sebab itu, saudara, kita harus benar-benar mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, yaitu pedang roh. Dan kita minta selalu dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, supaya kita boleh tetap kuat, menjadi anak Tuhan yang kuat, yang beriman. Kita bisa menghancurkan setiap godaan iblis yang menyesatkan. Tipu daya iblis itu yang gampang sekali menjebak orang-orang yang lemah, saudara. Sebab itu jangan kita jadi orang yang lemah. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Jadi orang yang perkasa di dalam Tuhan. Jadi orang yang perkasa di dalam iman kepada Tuhan. Jangan lemah, saudara. Jadilah penuh dengan Roh Kudus. Jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, saudara, Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kepada apa? Waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita harus menggebu-gebu kembali mengasihi Tuhan, saudara. Ya, dalam Efesus 4 ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus menasihatkan kita, saudara, jemaat Sakura 5, supaya kita tetap setia pada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita, saudara, karena kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kasih yang murni. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan kasih yang murni, saudara. Di mana kita pertama kali, ya, kita menggebu-gebu mengasihi Tuhan. Pertama kali kita melakukan banyak perkara buat Tuhan, saudara. Biar kita mau kembali lagi melakukan seperti apa yang dulu kita lakukan, saudara. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah pengiringan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan juga menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi anak Tuhan yang boleh diterima oleh Tuhan. Dan kita boleh menerima kemuliaan yang kekal dari Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Inilah, saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar, bagi setiap jemaat Sakura 5 yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini menjadi kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini. Kalau kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan sampai kaki dan itu diambil dari dalam hidup kita. Biarlah menjadi anak Tuhan yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Sama-sama menaikkan pujian, saudara. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Saudara, biar selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari, saudara, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu kali lagi kita menyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar, menegur kami Tuhan, supaya kami Tuhan, jangan sampai kami kehilangan kasih yang mula-mula Tuhan. Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah hati kami Tuhan sudah mulai suam-suam Tuhan terhadap Tuhan ya Bapa. Hati kami sudah dingin terhadap Tuhan Bapa. Hati kami sudah mulai malas mencari Tuhan Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini, mau kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan melihat Tuhan, dan kami dapat mengerti rencana Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar semua jemaat Sakura 5 yang telah mendengar firman Tuhan ini dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Biarlah hidup kami boleh selalu memperkenankan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara-saudara, kita sama-sama juga berdoa untuk keadaan bangsa negara kita saudara. Bersama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua angkat tangan kepada Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan tercurah atas bangsa kita. Kita minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita saudara, agar Tuhan boleh memulihkan negeri kita saudara. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, berdoa dengan bersuara saudara, di tempat di mana saudara berada. Bapa kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami minta Tuhan anugerah Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan pertobatan Tuhan terjadi, pertobatan jiwa-jiwa terjadi di bangsa kami. Biar bangsa kami Tuhan boleh mengenal Tuhan, siapa Engkau sesungguhnya. Oh Tuhan, supaya mereka bertobat kepadamu dan mencari wajah-Mu Tuhan. Bapa, aku berdoa sehingga Tuhan boleh memulihkan negeri ini Tuhan. Dan Tuhan akan membebaskan negeri ini Tuhan dari segala kesesakan ya Tuhan. Terutama pada saat ini Tuhan, di mana wabah pandemik ini, virus corona ini masih ada, masih merajalela di Indonesia. Kami minta Tuhan anugerah Tuhan turun atas bangsa kami, agar Tuhan boleh menghentikan Tuhan wabah corona dari bumi Indonesia. Dan bumi Indonesia boleh dibersihkan dari wabah corona ini, sehingga keadaan bangsa kami boleh kembali normal seperti biasa Tuhan. Dan kami berdoa untuk ekonomi Indonesia boleh kembali stabil. Oh Tuhan, ketatanan negara pemerintah Indonesia boleh berjalan kembali seperti biasa, seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Kau bangkitkan gereja Tuhan Bapa. Oh Tuhan, supaya gereja Tuhan bangkit menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat yang besar bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, biarlah anak-anak Tuhan boleh kembali sungguh-sungguh
kepada kasih yang mula-mula. Kami mau lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Oh Tuhan, kami lebih banyak lagi, oh Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami adalah milik-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Sakura 5. Engkau berkati seluruh jemaat Sakura 5. Biarlah Tuhan memelihara mereka dengan kesehatan. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit apapun. Tuhan pelihara mereka supaya mereka terpelihara. Oh Tuhan, tidak ada yang hidup dalam kekurangan. Semua hidup dalam berkecukupan. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka yang diberkati Tuhan melimpah. Mereka juga ingat akan pekerjaan Tuhan Bapa. Engkau berkati supaya mereka juga boleh jadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan seluruh jemaat Sakura 5 dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami boleh selekasnya dapat beribadah kembali di bait-Mu yang kudus. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan seluruh jemaat, bersorak-sorai, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Sekarang saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, jikalau engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada kita semuanya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya dan diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua. Gimana worship dan firman-Nya sangat membangunkan? Nah, walaupun kita cuma bertemu secara virtual, pastikan roh kita terus berkobar-kobar ya di dalam Tuhan. Nah, sekarang saya di sini akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk minggu ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara masih bisa tetap memberikan persembahan perpuluhan dan Power of Synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Nah, pengumuman kedua yang berulang tahun dalam minggu ini adalah selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan menyertai. Nah, demikian pengumuman untuk minggu ini. Teruslah hidup dari kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah ya. God bless you.